Baiklah, perkenalkan nama saya Nuni Insani Mardatila dengan NIM 105721132021 dari kelas M21E. Di sini saya akan membawakan sedikit materi yang melanggar etika bisnis syariah. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, saya akan membawakan contoh kasus dari PT PLN. PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini PT PLN merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusiannya. Dalam hal PT ini sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual dan produsen tunggal produk yang unik dan tanpa pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Adapun pasal-pasalnya yaitu ada pasal pertama Undang-Undang Dasar Nomor 33 Tahun 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, dan persediaan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama, yaitu yang pertama ada koperasi, yang kedua ada BUMN atau BUMD, badan usaha milik negara atau badan usaha milik negara, milik daerah, dan swasta. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN. Yang pertama, fungsi PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik, sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani oleh PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia, tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN itu sendiri. Krisis listrik memuncak saat PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri di Jawa sampai Bali wajib menaati dan sanksi akan dikenakan bagi industri yang tidak memenuhi dan mematuhi perintah tersebut. Dengan alasan klasik, PT PLN berdalih bahwa pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pemasukan batu bara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa sampai Bali, yaitu pembangkit Tanjung Jati. Namun di saat yang bersamaan terjadi 3 permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar dasar minyak atau BBM, PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Kara. PT PLN sebagai BUMN yang memonopoli sumber daya energi listrik di Indonesia sudah seharusnya menjalankan kegiatan bisnisnya dengan mendasarkan segala tindakan dan perbuatannya sesuai dengan etika bisnis. Etika bisnis menjadi sangat penting karena etika menjadi tolak ukur baik dan buruknya tindakan atau keputusan yang diambil oleh sebuah perusahaan. Sebagai salah satu penyedia listrik NKRI, sudah sepatutnya PT PLN dapat memberikan akses energi yang merata kepada seluruh masyarakat, memberikan akses tersebut dengan harga yang sepadan, serta bertanggung jawab pada negara dan masyarakat. Namun ternyata terdapat beberapa tindakan PT PLN yang melanggar, termasuk dengan etika bisnis, yaitu melanggar prinsipnya. Baiklah, prinsip pertama yang dilanggar oleh PT PLN adalah prinsip kejujuran. Hal tersebut dapat dilihat jika melalui tindakan korupsi PT PLN yang terjadi setiap kepemimpinan direktur utamanya. Tindakan korupsi tersebut diantaranya dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN pada periode 2001-2008, Edi Widiono, yang terbukti bersalah atas kasus korupsi proyek outsourcing Customer Information System perencanaan induk sistem informasi atau CIS-RISI di PLN
Distribusi Jakarta Raya Disjaya Tangerang tahun 2004 sampai 2007, lalu Direktur Utama PT PLN periode 2011 sampai 2014 Nur Pemuji atas korupsi pengadaan barang dan yang dilakukan oleh PT PLN untuk BBM jenis High Speed Diesel HSD. Kemudian juga Direktur Utama PT PLN periode 2014 sampai 2019 yaitu Sofyan Basir yang terjerat kasus suap dalam proyek pembangunan PLTU Riau. Tidak hanya merugikan keuangan negara, PT PLN juga merampas kepercayaan publik terhadap kinerjanya. Selain menyatakan tindak korupsi, pada Oktober 2021 lalu, ekonom sektor senior Rizal Ramli menyatakan bahwa PT PLN telah terbukti menaikkan harga listrik secara diam-diam tanpa adanya informasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat. Hal ini kemudian membuat masyarakat mau tak mau harus membayar biaya token yang lebih mahal dari biasanya kepada perusahaan tanpa adanya pemberitahuan secara menyeluruh kepada publik. Tentu saja, melalui tindakan tersebut PT PLN telah melanggar prinsip kejujuran karena tidak transparan dengan publik terhadap kenaikan harga tarif listriknya. Prinsip kedua yang dilanggar yaitu ada prinsip keadilan. Sebagai BUMN yang memonopoli sumber daya energi listrik di Indonesia, sudah menjadi kewajiban bagi PT PLN untuk memberikan akses listrik yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun nyatanya, di tahun 2020 masih terdapat 433 desa di Indonesia yang belum dialiri oleh aliran listrik. Prinsip terakhir yang dilanggar yaitu prinsip saling menguntungkan, selain prinsip kejujuran dan keadilan. Hal tersebut juga dibuktikan melalui sikap ketidakbertanggungjawaban yang merugikan buruh outsourcing. Buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh PT PLN untuk beberapa proyek tidak menerima pembayaran upah akibat pekerjaan yang tumpang tindih. Baiklah, berikut adalah analisis. Jika dilihat dari teori etika deontologi dalam kasus ini, PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero sesungguhnya memiliki tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata bagi masyarakat. Jadi menurut teori etika deontologi, tidak etis dalam kegiatan usahanya. Namun jika dilihat dari teori etika teleologi, dalam kasus ini, monopoli di PT PLN terbentuk secara tidak langsung, dipengaruhi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana pengaturan penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam, serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka PT PLN dinilai etis bila ditinjau dari teori etika teleologi. Baiklah, selanjutnya jika ditinjau dari teori utilitarianisme, kegiatan atau tindakan PT PLN dinilai tidak etis karena mereka melakukan monopoli sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT PLN. Lantas, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas kasus ini? Untuk menangani masalah korupsi tersebut, pemerintah seharusnya dapat memberikan efek jerah berkepanjangan bagi para pelaku korupsi serta lebih selektif dalam menyaring dan merekrut sumber daya manusia atau SDM yang bekerja di top level manajemen PT PLN. Lalu, untuk menanggapi isu kenaikan tarif listrik, PT PLN dapat lebih terbuka oleh masyarakat dan kepada masyarakat apabila terjadi kenaikan tarif listrik. Kemudian, untuk memberikan akses listrik di seluruh wilayah pelosok di Indonesia, PT PLN dapat terus menggencarkan upaya pengembangan sumber daya energi terbarukan agar tidak tergantung atau bergantung pada energi tidak terbarukan. Terakhir, KPPU sebagai sebuah lembaga yang mengawasi kinerja PT PLN juga dapat mengawasi secara lebih ketat mengenai kontrak kerja PT PLN dengan penyedia tenaga kerja outsourcing. Baiklah, itu saja pemaparan materi singkat dari saya mengenai pelanggaran etika bisnis syariah yang tidak sesuai dengan prinsip etika.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.